Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah beberapa minggu ini, sebagian besar dari kita tinggal di rumah. Anak-anak belajar dari rumah, orang tua bekerja dari rumah, dan semuanya beribadah dari rumah. Bahkan ada sebagian orang yang wajib menjalani isolasi mandiri atau harus dikarantina. Perubahan yang drastis yang kita alami tentunya menyebabkan ketidaknyamanan. Bahkan mungkin sebagian dari saudara sudah mulai merasa gelisah, cemas dan khawatir tentang ketidakpastian yang terjadi di masa-masa sulit sekarang ini, di mana korban akibat COVID-19 masih terus meningkat setiap hari. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang saat ini adalah, kapan semua ini akan berakhir? Kapan pandemi COVID-19 ini akan dapat dikendalikan? Kapan kami akan dapat kembali ke dalam kehidupan yang normal? Kapan kami akan dapat berkumpul lagi dengan teman-teman untuk paduan suara? Kapan kami akan dapat beribadah lagi di gereja bersama dengan anak-anak? Kapan kami dapat ngopi bareng setelah olahraga pagi lagi? Saudaraku, sampai saat ini tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kepastian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu ini, sebagai hamba Tuhan, saya sungguh berharap firman Tuhan siang hari ini akan memberikan ketenangan dan kedamaian di hati kita. Di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11, Daud menulis, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Dalam kalimat yang singkat ini, Tuhan ingin meyakinkan kita bahwa Dia tahu apa yang kita alami, Dia tahu apa yang kita rasakan, dan Dia tahu semua pergumulan serta kesusahan kita. Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita melewati semua kesulitan dan masalah yang kita alami. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Yang perlu kita lakukan, saudara, adalah diam dan tenang, menenangkan diri di hadapannya dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang memegang kendali atas semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita harus percaya bahwa dalam situasi sekarang ini pun kita dapat mengandalkan Tuhan ketika kita menghadapi kesesakan yang hebat. Kita hanya perlu mendengarkan suara Roh Kudus dan kita mengikuti arahan daripada Roh Kudus. Mazmur ini perlu lebih diperhatikan oleh kita yang sering reaktif dan cenderung hiperaktif dan menganggap kita harus bertindak, melakukan sesuatu dalam setiap situasi. Ada saatnya Tuhan menghendaki kita diam saja, tidak mengambil inisiatif apapun selain berlindung di tangan Tuhan yang kuat itu dan menikmati kasih dan kuasa-Nya. Saudaraku, sebenarnya kalau kita berdiam diri dan merenung sejenak, apa sih yang kita khawatirkan? Apa sih yang menjadi ketakutan terbesar kita? Apakah sakit pneumonia akibat COVID-19? Ataukah kematian menjadi ketakutan terbesar kita? Bukankah kita baru saja merayakan Paskah, momen di mana Yesus Kristus telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut? Sebagai umat percaya, perlukah kita masih takut dengan kematian itu?
Bukankah maut itu sudah dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya? Bukankah maut itu sudah tidak lagi mempunyai sengatnya? Bukankah sebagai umat percaya kita juga akan dibangkitkan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Oleh sebab itu saudaraku, di saat-saat yang tidak mudah ini, Tuhan ingin kita diam dan percaya bahwa Dia akan beserta dengan kita selamanya. Ingatlah bahwa Tuhan sudah menyertai kita melewati masa-masa sulit di waktu yang lampau. Dan Tuhan yang sama juga akan menyertai kita melewati masa sulit saat ini. Informasi dari juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Bapak Ahmad Yuryanto, adalah apabila semua masyarakat disiplin dan patuh terhadap himbauan dari pemerintah untuk menjaga jarak, untuk tinggal di rumah, menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, makan makanan yang sehat, dan minum yang cukup, maka jumlah korban akibat COVID-19 diharapkan akan terjadi penurunan mulai akhir April ini. Kita bersama-sama berdoa supaya badai COVID-19 yang kita hadapi akan segera berlalu. Marilah kita tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana apabila tidak benar-benar perlu. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati ketenangan dan keteduhan yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya pada penyertaan-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.